itu tak pernah menyangka. Hanya karena menerima undangan quest resmi, ia langsung terisekai ke dalam game yang sedang dimainkannya. Yang lebih mengejutkan, karakter yang ia rasuki saat ini adalah ciptaannya sendiri. Malaikat terkuat, Lufas. Ia ingin bertanya apa yang sedang terjadi, tapi skill pasif langsung membuat sang raja dan kawan-kawan terjatuh sambil mengerang kesakitan. MC sontak panik dan buru-buru mematikan skill tersebut. Pemandangan tadi membuat para pendeta ketakutan. Niatnya memanggil pahlawan, tanpa sengaja membangkitkan Raja Iblis. Setelah memahami situasinya, MC pun pergi dari kuil kebangkitan itu. Sebenarnya itu bukanlah Raja Iblis yang sebenarnya. Di game ini, pemain bisa memicu peperangan dan mencaplok negara lain. Dulu, MC berhasil menaklukkan dunia, menjadi yang terkuat, dan akhirnya menjadi bos semi-resmi di game. Tapi, dominasi mutlak ini membuatnya merasa bosan. Jadi, ia berunding dengan top player lainnya, membagi kubu menjadi pasukan Overlord miliknya, dan Legiun Cahaya pimpinan para pahlawan. Lalu, menyingkirkan Dewa Iblis asli dan bawaan perang berskala paling masif dalam sejarah game tersebut. Hasil akhirnya, MC tersegel selama 200 tahun. Sekarang, dia bahkan dibebaskan secara tidak sengaja. Setelah mengecek daftar skill karakternya, MC langsung pergi menuju markas. Menara Langit adalah ciptaannya. Tapi ada satu hal yang janggal. Padahal baru saja tersedot ke dunia game ini, tapi kenapa hawanya sangat familiar? MC lalu masuk ke dalam markas. Di sana, si rambut biru sudah lama menunggu. Dia adalah NPC yang diciptakan MC dulu sebagai admin markas. Tanpa diduga, sekarang dia punya kesadaran dan sendiri menunggunya selama 200 tahun. MC pun bertanya padanya, apa yang terjadi selama dia tersegel? Rambut biru bercerita, para pahlawan itu dipuja sebagai 7 pahlawan. Lalu mereka masing-masing mendirikan negara sendiri. 4 diantaranya sudah mati karena usia, dan 3 lainnya masih hidup karena berumur panjang. Sedangkan Dewa Iblis juga masih hidup, dan 7 warriors bukanlah tandingannya. MC merasa ini menarik. Ia penasaran, apakah 3 pahlawan yang tersisa adalah teman sesama playernya dulu? Tapi ia lebih kepikiran, bagaimana nasib timnya, 12 bintang surgawi. Mereka adalah monster paling langka di game. Karena dulu MC masih bocah, dia merasakan Raja Iblis harus punya 4 Raja Langit biar keren. Oleh karena itu, membentuk ini 12 bintang surgawi. Dina berkata, ia hanya mengetahui lokasi 6 di antaranya. 2 di antaranya karena dendam pada manusia, bahkan memihak Dewa Iblis. MC cuma bisa menghela napas. Ini semua karena dulu ia kurang kuat. Tapi karena sekarang ia sudah kembali, misi utamanya adalah mengumpulkan mereka. Diantar oleh Dina, MC tiba di kerajaan Svel terdekat. Salah satu dari 7 pahlawan tinggal di negara ini. Karena penampilan MC sangat mencolok, ia harus menyembunyikan identitasnya. Cara tergampang adalah menyamar jadi petualang, sekalian cari uang jajan. Mereka mengambil quest berburu orc, manusia babi, sesuai petunjuk warga. Mereka pun tiba di lokasi. Sebelum bertarung, MC agak gugup. Gimanapun ini pertarungan pertamanya setelah ia membuka panel dan mengecek levelnya. Ternyata masih max. Semua statusnya persis seperti dulu. Setelah memastikan aman, MC memutuskan melempar skill ringan untuk tes. Dengan santai memunculkan pedang terbang dan tebas semua orc di pintu masuk. Orc di dalam yang mendengar keributan itu langsung berhamburan keluar dan mengepung MC. Di belakang gerombolan itu ada seekor orc raksasa langka, tapi MC sama sekali tak gentar karena gerakan monster-monster ini. Di matanya sepelan siput. MC benar-benar tak menyangka ia terisekai menjadi karakternya. Di permainan bayar untuk menang. Karakter wanitanya ini dulu adalah penguasa dunia 200 tahun lalu, yang akhirnya disegel oleh gabungan 7 player max level. Dia tidak berpikir 200 tahun kemudian kekuatan dunia ini anjlok drastis. Player level 1000 sudah jadi sekadar mitos. Baru saja, MC mengayunkan umpannya dan memenggal semua orc dalam sekejap. Berkat serangan yang presisi, tubuh para orc masih utuh. Mereka pun panen daging segar. Dina memakai sihir teleportasi, mengirim semua bangkai itu ke markas. Nantinya, daging ini akan dijadikan dendeng untuk bekal. Para wanita yang diculik pun berhasil diselamatkan. Untungnya tak ada yang dinodai. Nyatanya mereka diperlakukan dengan sangat baik oleh sesuai settingan asli gamenya. Agar tidak dijauhi oleh wanita, orc akan sangat lembut terhadap lawan jenis. Hanya saja bagi para korban, apapun yang dilakukan monster tetap itu saja menakutkan. MC memang main aman, sekalipun ada yang berhasil kabur, pasti tidak aman. MC heran kenapa quest semudah ini tidak ada yang mau ambil. Ia tak tahu kekuatan tempur dunia ini sudah melemah. Misalnya pendekar pedang yang memanggilnya. Meski terkuat di negara itu, levelnya cuma 120. MC benar-benar tak habis pikir. 200 tahun lalu, di dalam game masih banyak player max level 1000 sepertinya. Biarpun saatnya mundur, tak seharusnya separah ini. Namun bagi Dina, era MC dululah yang tidak normal. Karena setiap orang cuma punya satu nyawa. Orang yang bisa survive sampai level setinggi itu jelas sangat langka. Apalagi harus terus bertarung dan berlatih tiap hari. Bisa-bisa mati kelelahan. MC pun baru sadar
dunia ini bukan sekedar permainan. Tak ada fitur hidup kembali setelah mati. Mengantar para wanita kembali ke desa, MC menerima hadiah quest dan meninggalkan golem sebagai pelindung desa. Mereka pun resmi memulai misi utama, yaitu menghentikan sang mantan bawahan, Aris si domba, yang sedang menyerang negara pahlawan. Selain itu, ia juga ingin memastikan 3 pahlawan yang tersisa. Mereka juga player yang isekai kemari sepertinya. Tak lama kemudian, mereka sampai di kota dibangun oleh Raja Bijaksana dari rencana. MC harus bertemu dengan Raja Bijaksana. Tapi agar tak memicu kepanikan, MC memutuskan bergerak diam-diam. Karena ini adalah kota pelajar, ia ingin mampir ke perpustakaan dulu. Terkait sejarah 200 tahun terakhir, itu benar-benar buta. MC secara tak sengaja danau yang mengelilingi kota ini ternyata adalah golem air, ciptaan Raja Bijak. Setelah dia appraisal, level 500-nya sudah sangat jauh di atas standar sekarang. HP-nya pun luar biasa tebal. Kemudian, MC menemukan buku-buku menarik di perpustakaan. Di negara ini diciptakan oleh 7 pahlawan. Malah menyimpan buku yang mengkritik para pahlawan. Buku-buku itu bahkan lebih bersimpati di pihak MC. MC agak terkejut, ternyata dia tidak terlalu dibenci. Awalnya dia mengira dia akan dipertimbangkan sebagai monster jahat. Dina menjelaskan, memang ada anggapan begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ketakutan orang-orang perlahan memudar. Sekarang, banyak yang malah berpikir jika dunia terus didominasi oleh Lufas, mereka tak perlu lagi takut ancaman ras iblis. Meski Lufas menguasai dunia dulu, dia tidak pernah bertindak tiran, justru menyelamatkan banyak rakyat dari penguasa lain. Namun, karena MC bosan, ia menantang player max level lainnya untuk berperang. Setelah MC kalah dan tersegal, yang ketiban untung malah ras iblis. Dulu iblis ketakutan pada Lufas si Overlord dan 12 bintang surgawinya, hingga mereka bersembunyi dan tidak berani muncul. Tapi setelah ancaman terbesar itu hilang, ras iblis langsung bangkit kembali dan menyerang umat manusia. Meski 7 pahlawan memimpin perlawanan, hasil akhirnya manusia kalah telak. Bahkan kini wilayah hidup mereka terus menyusut dan terancam punah kapan saja. MC langsung melongo. Tak disangka, karena keisengan sesaatnya, bahkan membawa umat manusia ke dunia ini, ke ambang kehancuran. Setelah itu, MC berencana menjemput Aris. Tiba-tiba, kota air diguncang gempa dahsyat. Kata Dina, di sini jarang sekali terjadi gempa. MC pasti ulah Aris, karena dia punya skill pembuat gempa. Sambil mengobrol, mereka merasakan fluktuasi Aris pasti ada di sana. Melihat itu, MC langsung merakit papan terbang dari batu, lalu terbang bersama Dina mencari Aris. Tapi ada hal yang ia tidak mengerti. Spesies Aris adalah ras domba yang cinta damai. Kenapa dia malah terus melakukan invasi? Pria itu tak pernah menyangka monster yang dulu ia tangkap hanya untuk iseng. Setelah berlalu 200 tahun, malah jadi lebih kuat dari 7 pahlawan. Awalnya dia berpikir setelah jadi villain max level, hanya 7 pahlawan dan dewa iblis yang bisa menandinginya. Ternyata pahlawan pertama yang ia temui bahkan tak sanggup mengalahkan mantan bawahannya yang paling lemah. Tapi MC belum tahu semua itu, karena dia terisekai di timeline 200 tahun kemudian. Jadi, saat tahu Aris, bawahannya sekarang membantu iblis menyerang dunia manusia, dia bergegas menghentikan perang. Tapi ia tak buru-buru turun tangan. Ia ingin menggunakan peperangan ini untuk memantau level tempur zaman sekarang. Tapi hasilnya membuatnya sangat kecewa. Sejauh mata memandang, yang terkuat hanyalah tentara bayaran level 82. Beda jauh dengan level 1000 miliknya. Kalau situasinya begini, permainan kata monster kroco-kroco bisa dengan mudah menghabisi ras manusia. Tapi di saat genting itu, Raja Bijaksana, salah satu dari 7 prajurit, mulai bergerak. Tepatnya, golem pelindungnya yang maju. Hanya dengan satu gerakan, segerombolan monster dihancurkan. Untuk mengenang MC, tingkat Raja Bijaksana setara dengan dia, max level 1000. Ketika MC berpikir dia tidak perlu campur tangan, hasil appraisal malah menunjukkan fakta mengejutkan. Level Raja Bijaksana turun menjadi 500, serta menderita kelumpuhan setengah badan. Raja Bijak menyebutnya kutuk dari pecundang. Barulah MC tahu, selama 200 tahun hilangnya MC, 7 pahlawan dikutuk karena kalah dari dewa iblis, membuat kekuatan mereka terpotong setengah. Dan tepat saat itu, jenderal musuh akhirnya muncul. Itu adalah mantan bawahannya, Aris si domba. Tak langsung menyapanya. Ia ingin melihat pertarungan Aris dan sang golem. Ia penasaran, selama 200 tahun sudah berkembang. Secara teori, elemen golem pelindung dan adalah air. Elemen Aris jelas kalah elemen. Tapi berkat level 800-nya, ia bisa bertarung seimbang melawan golem itu. Mereka pun bertarung cukup alot. Namun, Aris tak berniat berlama-lama. Tiba-tiba dia mengganti target dan menyerang Raja Bijaksana yang lemah. Tapi Raja Bijak sudah mengantisipasinya. Dia telah memasang pertahanan yang kuat di luar kota. Serangan Aris gagal total dan bahkan ditangkap oleh golem penjaga. Tapi itu cuma kelihatannya saja. Kenyataannya, golem pelindung juga terluka karena bersentuhan langsung dengan Aris. Kandungan airnya banyak menguap. Langsung paham, Aris sejak awal dia tidak berniat menangkap Raja Bijaksana. Ia hanya ingin mengikis max HP sang golem.
Mengingat kondisi Raja Bijak sekarang, ia bisa membuat makhluk seperti itu Aris lagi. Sengaja menggunakan taktik pertukaran damage. Setelah mundur, ia bisa menyerang lagi nanti. Sedangkan HP golem pelindung tidak akan beregenerasi. Raja Bijaksana tidak akan mengejarnya. Takutnya saat ia pergi, ada monster bisa lain yang menyerang kota. Si domba kecil ini ternyata sudah bisa paham taktik Aris. MC pun memutuskan untuk bergerak. Ia bisa menebak Aris mau dikendalikan oleh Dewa Iblis. Karena ia pikir MC telah disegel oleh para pahlawan. Padahal semuanya hanyalah salah paham. Orang lain mungkin tidak tahu MC, tapi nadanya, suaranya, membuat Raja Bijaksana langsung sebelum berangkat. Raja Bijaksana memberitahunya bahwa ada sosok di balik layar yang mengendalikan keuntungan dan mengipasi balas dendamnya. MC pun menerima saran Raja Bijak tersebut. Siapa yang menyangka, ternyata ia dan 7 pahlawan adalah sobat lama. Omong-omong, ada satu orang lagi yang kenal MC di sana, yaitu tentara bayaran yang memandu mereka tadi. Di saat yang sama, beberapa gunung dari sana, Aris mulai curiga dengan identitas MC. MC tak repot-repot menjelaskan. Ia langsung melepas aura intimidasi. Aura yang sangat familiar bagi Aris. Ia sudah bisa menebak siapa MC, tapi masih tak berani percaya. Karena dalam ingatannya, MC sudah meninggal. Melihat Aris masih tak percaya, MC langsung menantangnya bertarung. Sekalian mengetes perkembangannya selama 200 tahun. Tapi karena sudah terlalu lama, Aris bahkan diperhitungkan ini cuma ilusi buatan seseorang. Ia pun setuju meladeni pertarungan ini. Bilangnya sih ngetes kekuatan, padahal aslinya tangan MC sudah gatal. Sejak isekai, itu belum memanas sama sekali. Meski Aris merasa sangat waspada, tapi dengan aura sekuat itu, ia tak bisa melangkah maju sama sekali. Melihat tingkah lucunya, MC memberinya hadiah, pelukan hangat. Tapi itu jelas bukan pelukan. Sedetik kemudian, Aris terlempar ke udara. Adegan baku hantam ala Dragon Ball pun dimulai. Mereka bertarung dari bawah sampai ke awan, lalu menukik lagi dari langit ke tanah. Tapi sebelum Aris menyentuh tanah, MC dengan lembut mengangkat dagunya, lalu menendangnya kembali ke atas. Aris diombang-ambingkan seperti bola, terbang ke atas dan ke bawah sesuka hati. Diakhiri dengan satu bogem di perut. Akhirnya Aris terjatuh ke bumi, karena MC sengaja menahan diri. Tidak peduli seberapa keras dia memukul, Aris tak akan menyentuh angka siksaan, cinta, yang tak ada habisnya memicu amarah Aris. Ia langsung mengeluarkan jurus ultimatenya. Melihat Aris memakai kekuatan penuh, MC malah makin kegirangan. Tapi perbedaannya sangat kentara. Aris, jurus mematikan itu ditahan MC cuma dengan satu tangan. Lalu hanya dengan sentilan santai, Aris terlempar jauh. Tadinya masih mau melanjutkannya, tapi Aris sudah menyerah. Sekarang ia sudah sangat yakin dengan identitas MC. Benar sekali, inilah wujud manusia Aris. Dan begitulah, Aris menangis histeris selama sampai akhirnya MC berhasil menenangkannya. MC pun mengecek panel status Aris. Meski levelnya sama seperti di game, tapi atributnya naik cukup drastis. Ini pasti hasil perkembangannya selama 200 tahun. Tapi yang menarik adalah, dulu, si domba adalah bawahan pertama yang ditaklukkannya. Ia jadi anggota 12 bintang surgawi jelas pertama yang kembali. Ketahuilah MC sedang mengumpulkan timnya. Aris langsung ikut tanpa ragu. Tapi mereka tak tahu, di saat yang sama, seorang pria misterius tersenyum sinis. MC tak menyangka, salah satu dari 7 jenderal terkuat Dewa Iblis, kekuatan tempurnya ternyata cuma level 300. Di mata MC yang level max, dia cuma kocok. Tapi musuh sangat pede dengan jurus andalannya, tarian kebasan Dewa Iblis ilusi. Katanya banyak orang kuat mati kena jurus ini. Tangan kanannya memegang pedang yang menyala-nyala, kiri memegang pedang es. Jika kedua pedang itu disatukan, semua musuh akan berubah menjadi abu. Tapi MC malah kecewa, gayanya selangit. Padahal cuma lompat-lompat doang. Si musuh tak sadar, jurus kebanggaannya itu, di mata MC cuma serangan ngawur. MC kehabisan kata-kata. Musuh macam ini lemah banget. Waktu Croco seperti ini. Dalang bernama Raja Bijaksana, Dina lalu menjelaskan, dia adalah salah satu jenderal dan petinggi terkuat di ras iblis. Di bawah Dewa Iblis dan putranya, merekalah yang memimpin. Meski cuma level 300, ini bukti kekuatan iblis juga merosot tajam. Dulu manusia memang kalah, tapi elit iblis juga banyak yang mati. Kalau tidak, manusia pasti sudah punah. MC makin kecewa. Artinya, di dunia ini yang sepadan melawannya cuma Dewa Iblis dan 12 bintang surgawinya. Karena belum lama ini, MC baru merekrut kembali Aris si domba dari 12 bintang surgawi. Baru ketahuan, ia menyerang manusia demi membalaskan dendam Lufas. Padahal tujuan Lufas adalah dunia yang aman dari ancaman iblis. Tapi manusia malah mengkhianatinya dan menghancurkan impiannya. Lalu hidup tak tahu malu sebagai pahlawan. Ngeselin, menurut tebakan Raja Bijaksana, ada yang mengipas-ngipasi dendam Aris. Dan orang itu adalah jenderal iblis ini. Ia memanfaatkan momen saat Aris melemahkan golem dan mengerahkan pasukan monster untuk menggempur kota air. Bisa memanipulasi 12 bintang surgawi yang memihak manusia untuk menghancurkan manusia itu sendiri. Bikin dia sangat puas. Tapi siapa sangka,
Sedetik kemudian dihancurkan oleh satu pukulan MC. Melihat Aris mengekor di belakang MC, ia masih mencoba menghasutnya. Ngapain kau di sini? Bukannya kau mau hancurkan manusia? Untuk balas dendam, Aris memang benci manusia sampai ke tulang. Namun dia sadar, balas dendam tidak akan terjadi, malah menguntungkan iblis. Dia tidak akan tertipu lagi dan siap menghabisinya di sini. Tak disangka, jenderal ini malah sombong. Bermodal level 300. Gayanya tengil banget, mau pakai pedang es apinya untuk memenggal Aris yang level 800. MC tahu Aris sedang terluka, jadi itu berkembang dengan sendirinya. Hasilnya, jurus musuh cuma kelihatan norak, aslinya cuma lompat sana-sini. MC mengayunkan tinju dengan santai dan langsung meng-one-shotnya. Aris sadar MC tak membunuh pasukan monsternya, karena MC merasa para monster itu juga cuma dimanfaatkan. Jadi Aris turun tangan dan tangkap semuanya. Daripada menyuruh orang untuk menyerang, MC malah menyuruh mereka kembali ke habitatnya. Setelah itu, MC kembali menemui Raja Bijaksana. Dulu sebelum isekai ke dunia ini, dia dan pemain di belakang Raja Bijak sering mabar bareng. Jadi ia harus memastikan apa dia juga seorang player. Ternyata negara ini sudah bobrok. Kantor yang dilindungi oleh Raja yang bijaksana sama sekali tak peduli padanya. Mereka hanya bersyukur mereka selamat. Saat MC menampakkan wajah aslinya menyapa Raja Bijaksana bahkan ketakutan. MC langsung sadar, Raja Bijaksana di depannya bukanlah seorang pemain. Player tak akan menatapnya dengan raut wajah begitu. Selama 200 tahun, orang bisa bertambah kuat atau menjadi lebih lemah. Dan ia sendiri sudah melemah fisik maupun mental. Raja Bijaksana bertanya mengapa Lufas muncul lagi untuk menertawakan mereka. Meskipun dia tidak tahu, MC cuma tak sengaja tersumon kemari. MC sudah menebak, buku-buku yang mengkritik pahlawan itu sengaja dikumpulkan oleh Raja Bijaksana. Bukannya dihormati, ia lebih suka dihujat. Karena ia sangat menyesal telah menyegel Lufas pada invasi iblis. Tapi MC tak menyalahkannya. Bagi MC, ini hanyalah permainan masa lalu. Jadi hal itu bahkan menghibur Raja Bijaksana. Orang tak puas dan memberontak, itu artinya dirinya lah yang kurang baik memimpin. Dia tidak menyimpan dendam sama sekali. Raja Bijaksana tidak perlu lagi hidup dalam penyesalan. Berkat kata-kata MC, beban batin Raja Bijaksana selama 200 tahun akhirnya sirna. Lalu dengan bantuan MC, golem pelindung yang haknya tergores berhasil dipulihkan seperti sedia kala. Selanjutnya, MC lanjut mencari sisa 12 bintang surgawi. Menyarankan ke makam Raja Hitam. Tebakan MC benar, itu adalah makamnya sendiri. Dibangun 200 tahun oleh para pengagum Lufas dan jadi bangunan terbesar di dunia. Di lantai paling puncak, tersimpan perlengkapan Lufas dulu, serta harta karun. Pound dalam menjaganya selama 200 tahun di sana. Namun Raja Bijaksana berkata, kini Libra bertindak ganas, membantai siapa saja tanpa ampun. Jika berani mendekati lantai puncak, MC malah penasaran, kenapa orang-orang rela mati lawan Libra hanya demi menjarah makamnya. Ia tak sadar, 200 tahun hanya level orang yang kualitas senjata dan item juga ikut anjlok. Banyak senjata hilang saat perang lawan Dewa Iblis. Yang tersisa kebanyakan ada di makam Lufas. Bagi umat manusia saat ini, itu adalah harta karun impian. Sayangnya tak ada yang berhasil menjarahnya. Oleh karena itu Raja Bijaksana memohon setelah MC menjemput Libra, kalau ada item ampas yang tak terpakai, itu di dalam MC langsung mengiyakan sebagai tanda terima kasih. Raja Bijaksana memberikan sebuah benda sebelum bermain skating. MC berpamitan dengan si botak sebagai supirnya. Si botak juga ramah banget. Doakan ketiga wanita cantik itu berhati-hati. Sekarang tambahan sedikit info perlu dicatat. Jenderal Iblis yang muncul tadi bukan patokan lemahnya ras iblis. Dia hanya menjadi sampah untuk pelengkap. Petinggi iblis yang sesungguhnya, levelnya sama halnya MC, dengan 12 bintang surgawi. Dan 7 pahlawan umat manusia. Dulu mereka rata-rata level 1000. Dan tentu saja, level asli kekuatannya saat dari ini belum pulih 100%. Dan sebenarnya, ini bukan satu-satunya cara untuk masuk ke dalam permainan. Awal memang dunia nyata. Dia memang reinkarnasi Lufas asli, yang ingatannya disuntikkan lewat perantara MC kepada Raja Bijak agar tidak menyesal tadi. Sebenarnya adalah kebenaran dari alam bawah sadarnya. Karena faktanya, dulu ia memang sengaja disegel memalsukan kematian demi bisa mengalahkan final bos sejati.